Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil wa tsabbit alsinana wahdid qulubana shrah sudurana tsumma amma ba'du. Nastamir durusana usul al-fiqh di kitab Al-Qadasasiyah di Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bijahi bisirri fid darin amin. Al-Muhadarah Al-Madiyah takallamna an mabhasi an-nasakh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan mengkaji tentang an-nasakh wa anwa'iha wa ahkamiha, tentang konsep nasakh, macam-macamnya dan hukum-hukumnya, begitu juga contoh-contohnya. Nah, nantakil ila al-mabhas at-tali. Kita melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang at-ta'arud baina al-adillah, yaitu tentang kontradiksi atau pertentangan antara dua dalil. Ada dua dalil namun memiliki atas suatu permasalahan sama namun secara hukum berbeda. Nah, bagaimana syariah ataupun dalam hal ini usul fikih mensikapi hal demikian? Bagaimana para ulama mensikapi ketika ada dua dalil yang bertentangan atas satu hukum yang berbeda, atas satu permasalahan sama? Qabla nabda naqra suratul Fatihah limbali fi hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ala anna Allah yanfa'una bi barakatihi bi jabi sirri fi darin amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kunnatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. At-ta'arudu bainal adillah wa tarjih. Ta'arudu tawi istahuku dubakum. Buka kitabnya. Kelas halaman 64. Ta'arudu tawi iku pertentangan bainal adillatin dalam antaranya piro-piro dalil, wa tarjih dan tarjih. Tarjih itu mengunggulkan salah satu dalilnya. Pengunggulan berarti. Ta'arudu tawi iku pertentangan bainal adillatin dalam antaranya piro-piro dalil. Oke. Wa tarjih dan pentarjihan. Pengunggulan salah satu dari keduanya. Ta'arudu tawi ta'arud fil lughati dalam secara bahasa ikut tafa'ul minal ardi, ikut tafa'ulun kesalingan minal ardi dari pertentangan, saling bertolak, saling bertentangan antara dua dalil tersebut. Dah, itu secara bahasa. Takulu ngucap sapa sira arado li arido, dipertentangkan li kadua ingsun opo kata hal ini. Arido dipertentangkan li kadua ingsun opo kata hal ini. Idza stakbalaka ketika dihadapkan, ketika menghadap ataupun sampai ataupun menjumpai ing engkau opoma sesuatu yang na'uka akan mencegah opoma ing siro engkau, opoma sesuatu yang na'uka akan mencegah opoma ing engkau, imma dari sesuatu kosot tuhu kang bermaksud sopo ingsun ing, imma dari sesuatu kosot tuhu kang bermaksud sopo ingsun ing ma. Ya, secara bahasa yang dimaksud dengan ta'arud adalah tafa'ul minal ardi, ada kontradiksi, secara kata kontradiksi, pertentangan. Wa fil istilah, adapun secara terminologi usul fikih yang dimaksud dengan ta'arud adalah iktidau kullin min dalilaini adama muqtadul akhar. Iktidau kullin, menuntutnya masing-masing min dalilaini dari dua dalil. Min dalilaini dua dalil adama muqtadul akhari ing tidak sesuainya min dalilaini dari dua dalil adama muqtadul akhir ing bertolaknya ataupun tidak sesuainya, adama kan tidak ya, tidak sesuainya yang lain. Wala yakunu dan tidak ada ta'arud iku illa idza kanat, kecuali ketika ada apa nisbah al-hukmiyyati kang bersifat hukum iku muttahidatan sama. Iku muttahidatan khabar dari kanas sama. Illa idza kanat, kecuali ketika ada apa nisbah al-hukmiyyati kang bersifat hukum iku muttahidatan sama. Nah, adapun yang dimaksud dengan ta'arud secara terminologi usul fikih adalah iktidau kulli min dalilaini adama muqtadal akhir, adalah adanya dua dalil yang masing-masing dari dua dalil tersebut menuntut tidak bertentangan dengan yang lainnya. Iktidau kullin min dalilaini adama muqtadal akhir, menuntutnya masing-masing dari dua dalil ketidaksesuaian dengan yang lain. Ya, intinya si dua dalil yang
saling bertolak lah atau yang kontradiksi adalah dua dalil yang kontradiksi atau bertentangan. Dah, itu aja definisi paling enak. Wala yakunu illa idza kanat nisbah al-hukmiyah muttahidah. Dan dalam hal ini yang namanya ta'arud bainal adillah itu akan terjadi hanya ketika pertama dalilnya itu sama. Oke. Dalilnya beda. Dua dalil atas suatu hukum, atas suatu permasalahan. Nisbatul hukmiyah itu permasalahannya. Atas suatu permasalahan yang sama, akan tapi kesimpulannya ataupun hukumnya itu berbeda. Oke. Jadi kalau misalkan kesimpulannya sama, ya berarti di situ tidak ada ta'arud dong, karena sudah sesuai. Dikatakan ta'arud karena tidak adanya ketidaksesuaian antara dua dalil atas suatu permasalahan yang sama. Nah, ini banyak terjadi di dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis. Cuma inna ta'arud, kemudian sesungguhnya ta'arud, pertentangan al-hakiki yang sebenarnya, al-hakiki yang sebenarnya iku la yumkinu, tidak mungkin, iku la yumkinu, tidak mungkin apa ayyatahaqqaqa yang tak menjadi nyata ataupun terjadilah fil ahkami ing dalam pira-pira hukum asy-syar'iyyati kang bersifat syariah. Li'annahu, karena sesungguhnya ta'arud iku tanaqudun, pertentangan. Li'annahu, karena sesungguhnya ta'arud iku tanaqudun, pertentangan. Wa tanaqudu, utawi tanaqud pertentangan iku muhalul muhal minas syari'i, dari syari. Syari itu berarti Allah ya, yang memberikan ataupun menurunkan syariat kepada umat manusia. Li'annahu, karena sesungguhnya tanaqud iku alamatul azzi, tanda ataupun ya pertanda kelemahan ya. Kemudian bahwasanya yang namanya ta'arud, pertentangan antara dalil, enggak mesti harus dua ya, pertentangan antara dalil yang ada dalam Al-Quran ataupun Al-Hadits itu tidaklah mungkin ada di dalam syariat. Dalam hal ini syariat agama Islam, yang dimana nusus syariah, teks agama, dalam hal ini teks agamanya yaitu Al-Quran dan Hadis, li'annahu tanaqud. Tsumma inna ta'arud ala haqiqi la yumkinu an yatahaqqaqa fil ahkam asy-syariyyah li'annahu tanaqud. Jadi intinya bahwasanya tidak mungkin di dalam syariat ajaran agama Islam ini adanya kontradiksi ajaran-ajarannya ataupun hukum-hukumnya, baik di Al-Quran ataupun di Al-Hadis. Dalam hal ini Al-Quran adalah wahyu minallah, merupakan kalamullah ya, perintah ataupun ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian hadis Nabi juga demikian, bahwasanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, apa yang dikatakan oleh Nabi itu tidak lain pasti sebuah wahyu. Dalam hal ini yaitu bertujuan untuk menguatkan Al-Quran. Dah, wa tanaqud muhalun min asy-syari' li'annahu 'alamatul al-'azzi. Nah, pertentangan dalam Al-Quran merupakan sesuatu yang muhal bagi Allah Subhanahu wa taala, li'annahu 'alamatul al-'azzi. Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang bertentangan, yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Karena kalau misalkan demikian, maka Allah itu al-aziz, yang lemah. Wa hadza mahalun 'indallahi subhanahu wa ta'ala, dan hal demikian merupakan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa idza ta'arada, maka ketika bertentangan apa nasani, dua teks min qaulillahi, dari firman Allah taala dalam hal ini Al-Quran. Fa idza ta'arada, maka ketika bertentangan apa nasani, dua teks min qaulillahi taala, dari dua firman, au min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ahadihima, atau salah satunya Rasulullah, au ahadihima, atau salah satunya nasani min qaulillahi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, wal akharu, dari yang lain iku min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yakhlu, maka tidak sepi apa haluhuma keadaannya nasani iku min ahadi arba'ati umurin, saking salah satunya
empat piro-piro perkara. Iku min ahadi arba'ati umurin, saking salah satunya empat piro-piro perkara. Wa dalika, kita hal demikian iku li annahuma, karena sesungguhnya nasoni iku ima ayyakun, ada kalanya ada apa nasoni iku amaini, umum keduanya, au khosaini atau khusus keduanya, au khosaini atau khusus keduanya. Teks yang terjadi kontradiksi di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, nah, itu ada kalanya kemungkinannya ada empat. Hanya ada empat saja ya kemungkinannya. Yang pertama, ada kalanya dua teks tersebut sama-sama umum, bersifat global, universal. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah khosaini, kedua teks tersebut itu bersifat khusus. Au ahaduma aman, au ahaduma atau utawi salah satunya, au ahaduma atau salah satunya nasoni iku aman am, wal akharu yang lain iku khoson, khos. Di aman menjadi khobar dari kana yang dibuang. Au kanat ahaduhuma aman, sehingga di sini khobarnya dinasubkan. Wal akharu yang lain iku khoson, khos. Wa ma yakuna, dan ada kalanya ada opo kulun masing-masing, opo kul wahidin masing-masing, min nasa ini dari dua nas, iku aman am, min wajhin dari satu sisi, min wajhin dari satu sisi, wa khosan dan khusus, min wajhin dari sisi yang lain. Ya. Jadi ketika terjadi ta'arud bainal adillah di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka kemungkinannya itu hanya ada empat. Ada kalanya kedua teks tersebut memang am, sama-sama umum, bersifat global dan universal. Kemungkinan yang kedua adalah kedua teks tersebut yang bertentangan itu khos, sama-sama khusus. Yang kemungkinan yang ketiga adalah ahaduma aman wal akhiru khos, salah satunya am, salah satu khos. Dalam hal ini nanti ditaksis ya. Wa imma ayyakuna kullu wahid minan nasni aman min wajhin wa khosan min wajhin. Dan ada kalanya dua teks tersebut yang terjadi kontradiksi, pertentangan, am bersifat umum dari satu sisi, wa khosan min wajhin, dan khusus melihat dari satu sisi ataupun satu sudut pandang. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika terjadi kemungkinan yang ada ketika terjadi pertentangan di antara dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Yang pertama, hukum al-qismi al-awwal, hukum bagian yang pertama, yaitu ketika kedua teksnya itu sama-sama umum. Hukmul qismi al-awwali utawi iki hukum al-qismi bagian al-awwali kang pertama. Wa mal qismul awwal, adapun bagian yang pertama iku wa huwa utai al-qismul awal iku ma sesuatu idza kana ketika ada apa an-nasani dua teks iku amain dua umum keduanya, fal hukmu maka hukumnya iku annahu, fal hukmu maka utai hukumnya iku annahu sesungguhnya kelakuan iku wajib awalan ing dalam permulaannya, langkah yang pertama harus dilakukan adalah al-jam'. Iku al-jam'u mengumpulkan dalam artian mengaktifkan kedua dalil tersebut ya. Al-jam'u itu mengumpulkan, mengkomparasikan, tidak, kalau komparasi lebih membandingkan ya. Ya intinya mengaktifkan kedua dalil tersebut antara dua dalil yang memang sama-sama umum. Caranya bagaimana? Ya hamli bainahuma dalam antaranya keduanya an-nassani. Oke, ya hamli kullin kelawan menangguhkan masing-masing minhuma dari an-nassani ala halin ing atas sesuatu keadaan, mughayyirin kang merubah lima maring sesuatu, humila kang ditanggung alaihi ing atase bi hamli kullin yang alaihi ing atase kul apa ala akhiru kang lain, bi hamli kullin minhuma ala halin mughayyirin lima humila alaihi al akhir. Apa langkah yang harus dilakukan? Yang pertama kali adalah mengumpulkan atau mengaktifkan kedua dalil tersebut. Caranya adalah bihamli kullin minhuma ala halin mughayyirin lima humila alaihi al akhir, yaitu dengan menangguhkan atau menginterpretasikan salah satu dalil yang bertentangan tersebut pada sesuatu yang berbeda dengan salah satu dalil yang lainnya. Dua dalil sama-sama am, kemudian diinterpretasikan atas dua hal yang berbeda
ditafsirkan, diinterpretasikan atas diinterpretasikan pada tafsiran yang berbeda. Itulah yumkinu karena tidak mungkin apa al-jam'u mengumpulkan bainahuma in dalam antara keduanya an-nassani. Itulah yumkinu karena tidak mungkin apa al-jam'u mengumpulkan bainahuma in dalam antara keduanya an-nassani. Ma'a ijra'i kullin sertanya memberlakukan masing-masing minhuma dari an-nassani. Ma'a ijra'i kullin sertanya memberlakukan minhuma saking an-nassani ala umumihi ing atase keumumannya, ala umumihi ing atase keumumannya kul ala umumihi ing atase keumumannya, karena tidak mungkin memperlakukan keduanya, mengaktifkan apa adanya sama-sama umum, keduanya tidak mungkin. Oleh karena itu itu tadi karena terjadi kontradiksi ya. Karena itu kita tafsirkan masing-masing dari dua dalil tersebut atas pemahaman yang berbeda. Ya, nanti kita contohkan bawah. Lianna dzalika karena demikian iku mahal. Hal demikian itu tidak mungkin. Nahu karena sesungguhnya kelakuan iku yufdi melahirkan opo. Lianna opo dzalik ilal jam'i maring mengumpulkan bainan naqidaini ing dalam antaranya dua yang bertentangan. Yufdi melahirkan opo dzalik ilal jam'i maring mengumpulkan bainan naqidaini ing dalam antaranya dua hal yang bertentangan. Karena hal demikian itu melahirkan bertentangannya dua hal, dan itu tidak mungkin, sesuatu yang tidak masuk akal, tidak logis ya. Faitlaqul jami bainahuma majazun an takhsisi kulli wahid minhuma bihalin ghairi hal akhar. Faitlaqul jami maka utai memutlakan, mengumpulkan bainahuma ing dalam antaranya an-nassani dua teks, dua dalil. Iku majazun majaz bersifat majaz ya, bukannya hakiki. An takhsisi kullin dari mentaksis, mengkhususkan masing-masing, an takhsisi kulli wahidin saking mentaksis atau mengkhususkan masing-masing salah satu, masing-masing aja langsung, minhuma dari an-nassani, bihalin kelawan suatu keadaan, suatu pemahaman ya, dalam hal ini ghairu halil akhari, selain keadaan al-akhari yang lain, ghairu hal akhari, selain keadaan yang lain. Nah, mengaktifkan dua dalil tersebut, al-jam'u bainahuma, itu dalam hal ini bersifat majaz. Ya majaz sekarang tidak digabungkan karena kontradiksi ya. Majaz dalam artian bahwa takhsisu kulli wahidin minhuma bihalin ghairi hal akhar, mengkhususkan masing-masing dari dua dalil yang umum tersebut pada interpretasi atau pemahaman yang berbeda. Ya, contohnya apa? Wa dzalika ka hadits Muslim. Wa dzalika hal demikian itu ka hadits Muslim. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala ukhbirukum bi khairi syuhada'i alladzi yati bi syahadati qabla an yus'alaha. Ala ukhbirukum, tidakkah saya mengabarkan kepada kalian semua? Ala ukhbirukum, tidakkah aku memberitakan kalian semua bi khairi syuhada'i, kelawan sebaik-baiknya saksi, alladzi yati kang datang bi syahadatihi, kelawan alladzi yati kang datang bi syahadati, kelawan pensaksiannya, alladzi qabla an yus'alaha, dalam sebelum ditanya, qabla an yus'alaha, dalam sebelum ditanya sopo alladzi ing syahadah, qabla an yus'alaha, dalam sebelum ditanyanya alladzi ha ing asy-syahadah. Wa hadits as-sahihain, dan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, khairukum qarni, khairukum dari sebaik-baiknya kalian iku qarni, khairukum dari sebaik-baiknya kalian iku qarni, generasiku, khairukum dari sebaik-baiknya kalian iku qarni, generasiku. Wa fihi, dan in dalam hadis ini, summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wala yustashhaduna, summa yakunu, kemudian ada, ba'dahum in dalam setelah asyuhada, enggak, baliknya korni aja ya. Cuma yakun, kemudian ada ba'dahum dalam setelah korni, sopo kaumun, suatu kelompok, sopo kaumun, kelompok, yashhaduna kang menyaksikan sopo kaumun
yashhaduna kang menyaksikan sapa kaumun wala yustashhaduna dan tidak memberikan penyaksian sapa kaumun. Wala yustashhaduna wala yastashhaduna dan tidak memberikan penyaksian sapa al-qaum sapa kaumun. Fadhani maka utawi dua hadis ini iku amani am bersifat umum keduanya. Fi kulli syahadatin bidun istishhad. Fi kulli syahadatin dalam setiap syahadah penyaksian bidun istishhadin kelawan tanpa. Fi kulli syahadatin dalam setiap syahadah penyaksiannya. Penyaksian betul bidun istishhadin kelawan tanpa melakukan penyaksian. Fi kulli syahadatin dalam setiap syahadah penyaksian bidun istishhadin kelawan tanpa melakukan penyaksian. Kalau syahadah sifatnya itu kata sifat ya, berupa kata sifat. Kalau istishhad itu berupa kata kerja, yaitu melakukan syahadah. Wa qad hakama al-hadits al-awwalu, wa qad hakama dan telah menghukum al-hadits al-awwalu kang pertama. Ya analladzi kelan sesungguhnya ya analladzi yashhadu kelawan sesungguhnya orang yang menyaksikan qabla an yutlaba ing dalam sebelum diminta minhu saking alladzi qabla ayyut laba dalam sebelum diminta minhu saking alladzi apa syahadatu penyaksi salah yutlaba sebelum diminta sapa alladzi minhu qabla an yutlaba syahadatu. Kalau tutlabu syahadatu, tapi di sini yutlabu ya, yutlabu diminta sapa alladzi minhu saking al-hadits al-awwal asy-syahadata ing syahadah huwa uday alladzi iku khairu syuhud sebaik-baiknya saksi. Iku khairu syuhud sebaik-baiknya saksi. Wa hakama al-hadits tsani wa hakama dan menghukumi apa al-hadits tsani hadis yang kedua bi annahu kelawan sesungguhnya al-hadits tsani iku syarru syuhudi seburuk-buruknya saksi. Bahwa utawi dua hadis tersebut iku mutanafiyani saling bertolak. Lakin amkana akan tapi mungkin apa al-jam'u mengumpulkan mengaktifkan keduanya ya. Bainama dalam antara keduanya an-nassani hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Bainama dalam antaranya hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Bi hamli kullin minhuma kelawan menangguhkan masing-masing dari keduanya ala halin ing atas sesuatu keadaan atau suatu pemahaman. Ala halin atas sesuatu keadaan. Fa humila al-awwal lama idza kana man lahu asyhadah ghairu alim biha. Fa humila maka ditangguhkan oleh yang pertama alama ing atas sesuatu idza kana ketika ada sapa man wong lahu kang iku kadue man asyhadatu utawi penyaksian ghairu alimin kang tidak tahu biha kelawan syahadah. Ghairu alimin kang tidak tahu biha kelawan syahadah. Tsani yang kedua iku alama idza kana iku asan yang kedua iku alama ketika alama ing atas sesuatu idza kana ketika ada upama alama ing atas sesuatu idza kana ketika ada sapa wong sapa man ya, berarti di sini kembali ke man idza kana man sebelumnya akan ada man syahadah iku aliman mengetahui biha kelawan syahadah. Dan yang kedua iku alama ing atas sesuatu idza kana ketika ada sapa man iku aliman mengetahui biha kelawan syahadah. Nah, contohnya adalah dua hadis. Hadis yang pertama adalah ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladzi ya'ti bi syahadati qabla an yus'alaha. Yang pertama adalah hadis ala ukhbirukum bi khairi syahada alladzi ya'ti bi syahadati qabla an yus'alaha. Sebaik-baiknya saya memberitakan kalian, menginformasikan kalian sebaik-baiknya saksi adalah alladzi ya'ti bi syahadati qabla an yus'alaha, yang mempersilahkan dirinya untuk menjadi saksi qabla an yus'alaha sebelum diminta. Nah, itu hadis yang pertama, hukum yang terkandung pada hadis yang pertama. Dalam hadis yang kedua, atas suatu persoalan yang sama, akan tapi hukumnya berbeda.
kandungannya itu berbeda. Khairukum qarni, sebaik-baiknya kalian adalah generasiku, berarti mereka adalah generasi terbaik. Kalau misalkan jadi saksi pun saksi yang terbaik dalam hal ini yaitu para sahabat ya. Tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wala yustashhaduna. Kemudian setelah mereka generasi terbaik yang di masa Nabi, generasi terbaik yaitu para sahabat yang hidup di masa Nabi, level setelahnya yang terbaik setelah mereka adalah tsumma yakunu ba'dahum, kemudian setelah mereka adalah qaumun, suatu kaum, yashhaduna wala yustashhaduna, adalah kelompok yang bersaksi, wala yustashhaduna, dan tidak melakukan penyaksian. Nah, ini kan dua dalil, namun secara hukum itu berbeda. Dua dalil ini itu bersifat umum. Fahadani amani fi kulli syahad bidun istishhad. Nah, dua dalil ini itu dalalahnya itu sama-sama umum, menunjukkan pada makna umum. Kulli syahada bidun istihad, keduanya adalah syahadat tentang syahadat tanpa adanya penyaksian. Okay. Namun secara hukum itu berbeda. Qad hakama al-hadits al-awwal bi anna alladhi yashhadu qabla an yutlab minhu ash-shahadah huwa khairu syuhud. Di dalam hadis yang pertama, ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi yati bi syahadi qabla an yas'alaha, mereka adalah sebaik-baiknya saksi. Sementara pada hadis yang kedua, wa hakama al-hadits tsani bi annahu syarru syuhud. Dua-duanya sama-sama menunjukkan tentang penyaksian tanpa melakukan syahadah, dalam artian tidak mengajukan pengakuan, dalam hal ini konteksnya ke pengadilan mungkin. Dua-duanya ini umum, namun secara hukum itu berbeda. Yang pertama itu khairus syuhud, sebaik-baiknya saksi. Yang kedua itu syarrus syuhud, wa hakma al-hadits tsani syarrus syuhud. Nah, ini dua dalil atas suatu hukum yang sama, namun secara atas suatu permasalahan yang sama, namun secara secara hukum itu berbeda. Yang pertama sebaik-baiknya saksi, yang kedua adalah seburuk-buruknya saksi. Wa huma mutanafiyani. Dua hal ini merupakan sesuatu yang bertentangan dan tidak mungkin untuk lakin amkana al-jam'u bainahuma, akan tapi dalam hal ini mungkin untuk menggabungkan antar keduanya, ya hamli kullin minhuma ala halin. Caranya adalah memberikan pemahaman atau interpretasi pada salah satu dari dua dalil tersebut. Fahamal al-awwal alama idza kana man lahu asyhada ghairu alim biha. Maka dalil yang pertama yang mengatakan bahwasannya adalah khairu syuhud adalah ya hamli minhuma. Fahamal awal alama idza kana man lahu asyhada ghairu alim biha, adalah ketika seseorang tidak mengetahui tentang kesaksiannya, maka jelas mereka adalah khairu syuhud, sebaik-baiknya saksi. Wa tsani alama idza kana alim biha, yang kedua adalah syarrus syuhud, yaitu ketika seseorang mengetahui atas suatu penyaksiannya, namun dia tidak melakukan penyaksian, maka dia adalah syarru asyuhud. Nah, itu tentang dua dalil yang sama-sama umum, namun hukumnya itu berbeda. Akan tapi mungkin untuk menggabungkan, mengaktifkan kedua dalil tersebut dengan memberikan pemahaman atau interpretasi pada salah satu dari dua dalil yang bertentangan tersebut atas pemahaman yang berbeda. Yang pertama, khairu syuhud, sebaik-baiknya saksi, idza kana man lahu asyhada ghairu alim biha, yaitu ketika seseorang memang tidak mengetahui penyaksiannya, maka sebaik-baiknya ini tidak usah bersaksi. Tsani alama idza kana alim biha, yang kedua adalah ketika memang dia menyaksikan, maka dia adalah syarru asyuhud, ketika tidak melakukan penyaksian. Ya. Wa hamal al-Baydawi wa ghairu al-awwal ala haqqillahi ta'ala fa talaqul hitab wa tsani ala haqqina. Kemudian ini belum dimaknanya. Wa hamal, ada menangguhkan supaya Baydawi, Imam Baydawi, wa ghairu, dan selain Imam al-Baydawi, al-awwala ing hadits yang pertama, ala haqqillahi ta'ala, ing atas haknya Allah Ta'ala, talaqi, seperti halnya tolak, wal itak, dan memerdekakan. Tani utai hadis yang kedua itu ala haqqina, ing atas hak kita. Nah, dalam hal ini, dalam permasalahan perdebatan dua dalil ini terkait tentang syahadah yang tidak melakukan penyaksian, Imam Baydawi memberikan pemahaman, penafsiran bahwasanya yang pertama itu
konteksnya adalah ketika berkaitan dengan hakullahi ta'ala, maka ia adalah khairu asyhud, sebagaimana dalam permasalahan tolak ataupun itab. Ya, itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatani ataupun permasalahan yang kedua, hadis yang kedua yaitu syarru syuhud, itu adalah ala hakina ketika berkaitan dengan sesama muslim refus. Ala hakin watani ala hakina yang kedua adalah ketika berkaitan dengan sesama kita. Ya. Bisa selesai enggak yang sama yang kedua? Selesai mana dulu ya? Wa idza lam yumkin lan ketika tidak mungkin opal jamu mengumpulkan bainan nasaini dalam antaranya dua nas al-ama ini kang sama-sama umum, kama kayak keterangan zakarna kang menyebutkan sebuah kita fainah maka sesungguhnya ma iku yatawaqafu berhenti ya fihima in dalam antara keduanya an-nasain, fihima in dalam antaranya an-nasain anil amali dari mengamalkan, diwahidin kalau salah satu min masak an-nasain. Illam yu'raf at-tarikh, ketika tidak diketahui apa tarikh, tarikh itu artinya sejarah ya. Illam yu'raf, ketika tidak diketahui apa at-tarikh di mangsa ya, waktu ya. Ai tarikhul mutaqaddim minal mutaakhir, artinya ai tarikhul mutaqaddim artinya waktu yang lebih dahulu, minal mutaakhir dari yang lebih akhir. Waktu yang lebih dahulu, minal mutaakhir dari yang lebih akhir. Ketika antara dua dalil yang bertangan tersebut tidak mungkin untuk dikumpulkan dengan mengaktifkan keduanya, oke. Kalau tadi yang pertama kan itu memungkinkan untuk mengaktifkan keduanya dengan memberikan interpretasi atau pemahaman yang berbeda. Namun ketika dua dalil tersebut tidak memungkinkan untuk diberi pemahaman yang berbeda, tidak mungkin untuk mengaktifkan keduanya, maka dalam hal ini tawaquf fiha minal amal, maka tidak boleh mengamalkan dua dalil tersebut. Salah satu dari dua dalil tersebut tidak boleh diamalkan sampai diketahui mana yang lebih awal dan mana yang lebih akhir turunnya ayat ataupun hadis tersebut. Sababul wurud, sababul nuzul harus diketahui mana yang lebih akhir, mana yang lebih awal. Kalau misalkan sudah diketahui, maka yang terakhir itu menasakh atau merevisi hukum yang ada pada dalil yang lebih awal. Wa yastamiru, dan berlanjut apa tawaquf ila an yadhharu, sampai nampak apa tarjih wa hadima ala al-akhir fayu'malu bihi. Wa yastamiru, dan berlanjut apa tawaquf ila an yadhharu, sampai nampak apa tarjih wa hadima, mengunggulkan salah satunya an-nassain, dua dalil tersebut, ala al-akhiri, daripada yang lain. Fayu'malu, maka diamalkan, fayu'malu, maka mengamalkan sapa, fayu'malu, maka diamalkan apa bihi ahadihima. Fayu'malu, maka diamalkan apa bihi ahadihima. Ya, tadi gimana? Ketika dua dalil tersebut tidak memungkinkan untuk mengaktifkan ketika tidak mungkin untuk mengaktifkan kedua dalil tersebut, maka ya tawakuf, tidak boleh diamalkan sampai diketahui titik mangsa ataupun sabab mana yang lebih awal dan mana yang lebih akhir. Ketika tidak diketahui juga wa yasamiru at-tawaquf, maka dilakukan tarjih, penguatan mana yang lebih kuat antara dua dalil tersebut. Dalam hal ini yang melakukan tarjih adalah ijtihad para ulama yang diberikan wewenang untuk mengunggulkan salah satu dalil yang bertentangan tersebut adalah ijtihad para ulama. Setelah diketahui mana yang lebih unggul daripada yang lainnya, maka boleh untuk diamalkan. Contohnya, misaluhu, dari contohnya hal demikian itu qaulu ta'ala, Allah Ta'ala, auma malakat aimanukum, auma atau seseorang malakat kang memiliki apa aimanukum, biro-biro milkul yaminnya budak kalian semua. Qauluhu Ta'ala, auma atau sesuatu malakat kang memiliki apa aimanukum, milkul yamin, kalian semua. Dalam arti maksudnya boleh menikahi milkul yamin, budak-budaknya. Qauluhu Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa antajma'u bainal ukhtayn,
Di antara yang diharamkan adalah antajma'u, kalian mengumpulkan suku kalian semua bainal ukhtaini, dalam antaranya dua saudara. Tidak boleh menikahi kakak beradik. Kalau misalkan nikah dengan salah satunya maka haram kakaknya ataupun adiknya. Harus salah satu. Tajma'u bainal ukhtain. Ini bertentangan. Pada ayat yang pertama diperbolehkan milkul yamin meskipun itu kakak adik, oke? Karena ini sama-sama umum. Ayat yang pertama itu umum, auma malakat aimanukum, atau budak yang kalian miliki. Dalam arti boleh untuk dinikahi meskipun itu kakak beradik. Namun, pada ayat yang kedua itu hukumnya berbeda. Wa antajma'u bainal ukhtain. Siapapun itu, orang yang merdeka ataupun budak, maka tidak diperbolehkan menikahi antara dua saudara. Fanas mangkau denas al awal kang pertama itu yufidu memberikan pemahaman opo anas al awal ibahat tamatu ing diperbolehkannya tamatu ya. Bersenang-senang di umumi kelan umumnya sesuatu ya kau kang terjadi opo ma tahtamil ke yamini ing dalam di bawahnya tahtamil ke yamini ing dalam di bawah permasalahan milkul yamin, itu masalah budak ya. Minal imai, dari perbudakan. Walau qa'ata tahtal milki ukhtan, walau waqa'as meskipun terjadi tahtal milki dalam di bawah naungan kepemilikan, dalam hal ini yaitu perbudakan, sapa ukhtani, dua saudara perempuan. Nahu, maka sesungguhnya milkul yamin iku yubahu, dibolehkan apa zalika, hal demikian yang umumi an-nas kelawan keumumannya teks. Wanas sutai teks asani kang kedua iku yufidu memberikan pemahaman apa an-nas asani tahrima umumi al-jam'i, diharamkannya keumumannya mengumpulkan bainal ukhtaini dalam antaranya dua saudara fi nikahin dalam nikah au milkul yamin atau dalam milkul yamin. Fatwa kofa maka berhenti fima dalam antaranya dua an-nas sapa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lama suila anhuma, ketika ditanya sapa Sayyidina Utsman anhuma saking dua dalil tersebut. Lama suila, ketika ditanya sapa Utsman anhuma saking dua dalil tersebut. Anhuma, dari dua dalil tersebut, dua ayat Quran tadi ya. Waqala, dan berkata sapa Sayyidina Utsman, sudah mau 40 menit ya. Ahallat cuma ayah, yakni al-ayat al-ula, wa harramat cuma al-ayah, yakni al-thaniyah. Ahallat cuma menghalalkan ing al-ukhtani apa ayatun ayat, yakni al-ayat al-ula. Yakni bermaksud sapa Sayyidina Utsman al-ayat al-ula ing ayat yang pertama. Wa harramat cuma, dan mengharamkan ing dua dalil di atas, atau ukhtani apa ayatun ayat, yakni bermaksud sapa ingsun dalam hal ini siapa? Sayyidina Utsman ya. Atsaniyata ing yang kedua. Summa rajaha, kemudian mengunggulkan sapa al-fuqaha para ulama at-tahrima ing keharaman. Summa rajaha, kemudian mengunggulkan sapa al-fuqaha para ulama at-tahrima ing mengharamkan. Fahakamu, maka menghukumi sapa fuqaha bihi kelawan tahrim bidalilin munfasil, kelawan dalil munfasil kan terpisah. Wa utai dalil munfasil iku anal asla, sesungguhnya asal fil addu'a dalam pira-pira butuh ya, farjinya perempuan butuh tuh, iku at-tahrimu haram, wa huwa utai at-tahrim iku ahwatu, lebih hati-hati, bahwa mangko utai tahrim iku ahwatu, lebih hati-hati. Fa in ulima at-tarikh, maka ketika diketahui apa tarikh sejarahnya, dalam arti titimangsanya, fa in saku maka dinasakh, maka direvisi opal mutaqaddim yang lebih awal, bil mutaakhir kelawan yang lebih akhir. Kama marus, bagaimana dijelaskan fi ayat iddatul wafa, dalam dua ayat iddatul wafa, wa ayatul musyabarati, dan dua ayat musyabarah tentang iddatul wafa ya. Ada yang ya udah dijelaskan dalam pembahasan nasakh. Wa ayatul musyabarati, dan dua ayat tentang musyabarah, sabar dalam peperangan. Sudah 40 menit ya.
نكتفي دروسنا في هذه المحاضرة ونستمر في المحاضرة القادمة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وفتح الله في دروسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.